Kami mengucap syukur dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Biarlah Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Engkau yang menentukan arah hidup kami. Supaya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan beri kami waktu untuk beribadah. Bapa, kami membuka hati dan hidup kami. Mengizinkan Tuhan isi kami sesuatu dengan benih yang bernilai sampai pada kekekalan. Ajar kami melakukan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Iya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur ya, hari ini kita ada bersama-sama. Saya percaya bahwa kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Iya, saya pengen tanya ya, setiap kita yang hadir hari ini kira-kira apa tujuan hidup kita? Ya, semua yang duduk hari ini, tujuan hidup saudara itu apa? Pernah kepikir nggak? Aku nih hidup untuk apa? Atau ya ada yang berkata ya saya tuh hidup ya hidup aja, mau nggak pernah kepikir tujuan hidup saya itu apa? Ada yang begitu? Tujuan hidup aja nggak pernah kepikir. Ya, tapi ini sebuah pertanyaan penting. Menurut, saya mau panggil Bapak Ibu masih muda-muda ya. Menurut kalian hidup itu perlu ada tujuan enggak? Ya perlu dong ya. Kita melakukan segala sesuatu kalau nggak ada tujuan, ya kita pasti yang pertama nggak fokus, yang kedua ya akan sembarangan. Tapi ketika kita punya tujuan, maka ya itu yang akan mengarahkan kita untuk melakukan itu dengan baik dan maksimal. Ya 1-2 orang aja wakili, ya apa tujuan hidup kita? Nggak apa-apa kalau salah, nggak dihukum. Benar juga nggak dapat sepeda, apalagi mobil. Ya, kira-kira apa tujuan hidup? Ada yang bisa? Karena saya tahu setiap orang itu pasti punya pandangan yang berbeda. Saya pernah pelayanan di Manado naik kapal. Waktu itu ya masih ada kapal ke Manado, kapal laut. Dari Jakarta tuh 4 hari di atas kapal. Ya ketika kita mengarungi samudra luas, satu kali saya tuh lagi berdiri di dek kapal itu. Di depan saya lihat ya kayak film-film Titanic gitu ya. Tapi saya nggak ada pacar waktu itu, belum menikah. Saya tuh lihat ya, terus tiba-tiba ada satu orang pemuda datang. Dia bukan beragama Kristen ya, dia berdiri di samping saya. Terus kita ngobrol lah, dia bilang, wah ini laut luas sekali ya. Terus saya bilang, iya. Lalu kita ngobrol, saya memang sengaja membawa dia kepada Tuhan. Lalu saya tanya sama dia, Mas tujuan hidupmu tuh apa? Dia kaget. Lalu dia bilang sama saya gini, jujur saya gak pernah kepikiran dengan tujuan hidup. Saya tuh selama ini ya hidup-hidup aja. Dan baru kali ini ada orang yang bertanya kepada saya tentang tujuan hidup saya ini apa. Dan saya kaget dan saya syok, dia bilang karena saya gak punya jawaban. Orang saya kepikir aja enggak. Terus saya bilang sama dia gini, Mas coba kamu bayangkan. Kita ada di satu kapal yang ini di depan ini nggak kelihatan daratan. Yang ada tuh cuma air. Nggak terlihat apa-apa, cuma air. Kayaknya semua ini laut. Kamu bayangkan kalau kapal ini berjalan tanpa tujuan. Ya kira-kira apa yang akan terjadi? Ya dia cuma terombang-ambing yang nggak tahu kapan karamnya. Bahkan mungkin semua penumpangnya juga mati. Demikian juga dengan hidup. Orang kalau nggak pernah punya tujuan hidup, dia akan menjalani hidup ini ya makanya banyak yang mau ya ngalir aja lah. Kelihatannya sih itu satu jawaban yang kelihatannya rohani dalam tanda kutip, tapi ya ngalir tanpa tujuan juga ya hanyut. Saya nggak tahu, nggak ada yang jawab ini apa karena memang malu menjawab atau memang sama sekali nggak kepikiran juga kayak pemuda tadi
Ya saya ini hidup-hidup aja Bu, ya saya nggak kepikiran tuh tujuan hidup, baru sekarang juga saya dengar. Saya mulai berpikir tentang tujuan hidup ketika saya pertama kali terima Tuhan Yesus ya, dan saya baru tahu bahwa ternyata memang hidup ini bukan hanya sekedar untuk dijalani. Ya ingat loh, hidup ini bukan hanya sekedar untuk dijalani, karena ada sebuah tujuan yang harus kita capai. Tentunya tujuannya itu ya bukan menjadi kaya ya, itu bonus. Saya percaya itu bonus yang akan Tuhan beri. Kalau kita tuh sungguh-sungguh mengejar apa sih tujuan Tuhan bagi hidup saya, rencana Tuhan bagi saya. Nah tentunya ya yang kita kejar di hidup ini yang pertama sebagai anak Tuhan tentunya nilai yang sampai pada kekekalan. Ya kalau orang itu menyadari bahwa dia itu hidup dengan tujuan, ya hidup ini ya persiapan untuk kita menuju kepada sebuah kehidupan yang sampai pada kekekalan. Karena firman Tuhan berkata bahwa hidup kita yang sesungguhnya itu bukan di sini loh. Ya, amat sangat kasihan dan sangat disayangkan ketika orang berpikir bahwa hidup yang sesungguhnya itu di sini sekarang. Rasul Paulus berkata, kita ini di dunia ini hanyalah perantau. Karena ada satu tanah yang Tuhan sediakan buat kita, dan dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan kita yang sesudah hidup di dunia ini tuh. Nah terus kenapa kita ada di hari ini ya? Kita ada hari ini, kita ada di dunia ini untuk mempersiapkan hidup yang sesudah hidup ini nanti, yang itu sampai pada kekekalan. Banyak orang yang hanya berpikir hidup hanya sebentar, hanya sekarang ini saja, makanya dia habiskan seluruh waktunya, bahkan dia halalkan segala cara untuk dia dapatkan apa yang dia mau. Ya, saya ketemu dengan banyak pengusaha dan mereka cerita bagaimana mereka berdosa di dalam menjalankan usaha mereka. Ya, saya pernah dengar dari seorang, dia bilang, waduh kita itu Bu, kalau ya saya usaha tuh tambang. Ya kalau ada orang nggak mau kasih tanahnya ya bahkan maaf dalam tanda kutip ya kita sengaja bikin kecelakaan. Ya karena kita demi memperoleh tanah yang kita inginkan itu. Lalu saya ngomong sama dia, ya terus setelah kamu dapat tanah itu lalu kamu gali ada tambang dapat duit. Apakah hatimu itu sejahtera? Kalau orang hanya berpikir bahwa hidup ini hanya yang sekarang ini, makanya banyak orang tuh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Karena tujuan hidupnya hanya sampai di dunia ini saja. Dia lupa bahwa ada satu tujuan yang sampai pada kekekalan yang harus kita kerjakan. Ya, dan selama kita ada di dunia ini, apa yang Tuhan percayakan ya, lalu kita berpikir, sekarang apa Bu yang harus kita lakukan untuk kita ini mempersiapkan hidup? Selama kita hidup di dunia ini, kita memang semua harus bekerja. Nomor 1 itu Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan. Ya, nomor 4 tuh baru pelayanan. Tapi banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu Tuhan. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga urutannya, nomor 3 pekerjaan. Nomor 4 tuh baru pelayanan. Kalau saya ya nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 ya pelayanan. Karena ini juga ya dibilang pekerjaan ya iya. Ya Tuhan tuh menghidupi saya juga dari pelayanan. Dan sekarang ketika kita diberi sesuatu, kita ada di dunia ini, apa yang sedang kita kerjakan? Apa sih Bu yang harus kita lakukan kita mempersiapkan hidup ini? Saya pengen kita buka, mari kita baca bersama Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 dulu aja ya. Biar lebih afdol. Ya. Bagaimana kita mencapai tujuan hidup kita di dunia ini yang sampai pada kekekalan. Ayat yang ke-9 ya dikatakan di sana, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dalam jerih payah di bawah matahari.
Saya yakin di sini kita semua pasti punya sebuah kerinduan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga. Ya, semua orang normal pasti berpikiran seperti itu, kecuali memang dia terpanggil untuk hidup selibat. Ada orang-orang di dunia ini yang memang Tuhan ciptakan dia tidak menikah, dia itu panggilannya hidup selibat. Dulu saya pernah berpikir ketika saya terima Yesus, saya pikir Tuhan saya tidak mau menikah. Saya mau sendiri aja, saya pelayanan. Tapi saya mendengar suara Tuhan, satu saat saya berdoa, Tuhan tuh ngomong, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Ya, maaf ya. Ya itu suara Tuhan buat saya gitu ya, saudara setuju atau tidak, ya terserah. Lalu akhirnya saya mulai berdoa buat jodoh saya. Orang itu semua kan hidup, dia dilahirkan lalu besar, lalu dia menjadi dewasa, punya kerinduan untuk membangun rumah tangganya sendiri. Untuk apa kita hidup di dunia ini, untuk apa kita bekerja? Ayat ini berkata yang pertama, nikmatilah hidupmu dengan istri atau suami yang engkau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Kenapa ayat ini berkata hidup itu sia-sia? Ya memang semuanya akan hilang. Nggak ada satupun yang bisa kita bawa. Termasuk suami, istri yang kita miliki hari ini, satu saat semua kita juga akan tinggalkan atau dia yang akan meninggalkan kita. Ya, saya selalu berkata kalau ada ibu-ibu yang mau bunuh diri, suaminya selingkuh, saya bilang jangan bunuh diri karena suamimu selingkuh. Makanya ibu jangan mencintai suami lebih daripada mencintai Tuhan. Karena suami itu dua saja, kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Ya, tapi di sini tidak ya, semuanya laki-lakinya baik-baik. Ya, yang pertama cintai Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua nikmatilah hidupmu dengan istri atau suamimu atau dengan keluargamu yang hari ini ada. Yang sudah menikah berapa banyak di sini? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Ya, yang lain belum ya. Yang sudah nikah jangan ngaku-ngaku belum nikah ya. Jadi kalau hari ini engkau punya suami, punya istri, ya Alkitab bilang apa arti hidupmu? Ya tujuan hidupmu hari ini engkau hidupi dengan rumah tangga yang ada sekarang dengan pasanganmu, nikmatilah itu. Ya, di dalam Tuhan. Karena banyak orang ya dikasih uang tapi dia nggak dikasih karunia untuk menikmati. Ya, kita perlu loh minta karunia untuk menikmati. Karena tidak semua orang loh, ada juga orang kaya yang nggak dapat karunia menikmati, dia kaya. Tapi tiap hari dia cari uang, stres, marah-marah, punya villa di mana-mana, villanya yang nikmati penjaga villanya. Ya, dia datang setahun sekali, penjaga villanya di situ nikmati kolam renang, anaknya berenang, ya, istrinya goreng pisang, lampu rusak, dia tinggal telepon. Yang punya villa, Pak, lampunya rusak, plafon rusak. Oh iya, tolong panggil tukang benerin berapa? 7 juta habisnya. Iya, saya transfer ya. Dia tinggal laporan, listrik yang bayar juragannya masih dapat gaji tiap bulan. Jadi kira-kira yang lebih menikmati yang mana? Hah? Penjaganya atau yang punya? Jadi saudara mau jadi penjaga atau yang punya villa? Ya, lebih enak lagi jadi yang punya tapi menikmati. Jangan sampai jadi yang punya tapi tidak menikmati. Penjaganya tiap hari hidup nggak pernah ada tekanan, ya, nggak pernah dikejar pajak. Dia hidup dengan istri anak bahagia di villa itu, dikasih kendaraan untuk operasional, gaji tiap bulan terima, rusak yang benerin yang punya villa. Jadi kalau saya lihat sih penjaga villa itu lebih daripada pemenang. Ya. Yang punya villa pemenang, tapi penjaga villanya lebih dari pemenang. Saya sedang memberi satu gambaran bagi saudara, jangan sampai engkau bekerja, tapi engkau lupa untuk menikmati hidupmu. Amin. Nikmati dengan siapa? Ya tentunya dengan istrimu atau dengan suamimu, jangan dengan istri orang. Ya. Kemarin saya tuh baca ada ulasan dari seorang dokter di Instagram. Ya, kenapa suami berselingkuh? Ya, survei suaminya jawab, karena selingkuhan saya tuh lebih ramah dari istri saya. Dia nggak pernah maki saya, dia nggak pernah teriakin saya, dia nggak pernah panggil saya bodoh. Ya, dia tuh mengasihi saya, selingkuhannya. Saya gregetan juga baca itu ya.
Saya komen ya, iya karena masih bulan promosi. Ya, coba promosinya habis, kau hidup sama-sama dia, lebih gila dari istrimu. Ya, jadi nikmatilah hidupmu yang pertama dengan pasanganmu, dengan suamimu. Engkau bekerja, setelah itu engkau pulang, engkau nikmati hasil jerih payahmu itu dengan istrimu. Ada orang, dia kerja susah payah, dia nikmati dengan temennya. Enggak dengan istrinya atau enggak dengan suaminya. Ya, dengan teman tapi mesra. TTM, hati-hati. Itu banyak terjadi nih. Enggak usah angkat tangan. Ya, banyak terjadi karena engkau tidak ketemu suami, nggak ketemu istri 8 jam sehari. Ya, kau berangkat, istrimu masih pakai daster, kau pulang dia udah pakai daster lagi. Kau datang ke kantor, lihat temenmu rapi, make up. Ya, akhirnya makan siang bareng. Ya, lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan pura-pura bilang tidak banyak orang begitu. Lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, Bu. Kau jangan bohong. Kalau tidak diinginkan Nah, berarti karena memang jangan ya. Yang pertama, ya isilah hidupmu itu dengan nikmati berkatmu dengan pasanganmu, dengan suamimu atau dengan istrimu. Nikmati itu. Yang kedua dikatakan di sini, bagaimana kita karena hidup ini sia-sia, tidak akan ada satupun yang kita bawa. Ya, karena itulah bahagiamu. Saya pernah lihat satu ilustrasi, satu ekor tupai. Dia masuk ke salah satu kebun. Jadi kebun itu semua tertutup rapat. Hanya ada satu lubang sempit banget. Jadi tupai itu berusaha masuk dari lubang sempit itu. Waktu dia masuk kan dia belum makan. Dia masuk akhirnya ke kebun itu. Dia makan itu buah, saudara, sampai dia 3 hari di situ, perutnya gendut, ininya gendut. Waktu dia mau keluar, dia nggak bisa keluar. Karena lubang itu sempit. Akhirnya dia diet dulu 3 hari lagi tidak makan. 3 hari baru dia bisa muat lagi keluar dari lubang itu. Itu gambaran manusia itu di dunia ini. Kita tuh lahir nggak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini telanjang. Waktu kita pulang nanti dipanggil Tuhan juga kita nggak bawa apa-apa. Jadi nikmatilah setiap hari yang engkau alami. Boleh punya mimpi tapi jangan terlalu halu. Kadang orang itu nggak bahagia tuh karena halu. Apalagi dengan adanya dunia media sosial sekarang. Kita lihat, wah dia pamer ini, pamer itu ya. Kita lihat di IG, wah dia liburan, dia naik ini. Ya jangan terlalu terpengaruh. Ya sebab seringkali tampilannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Ya kayak kemarin ada iklan saham. Ya dari luar negeri. Jadi para itu mereka bikin tayangan naik private jet. Ya kamu ikut saham saya, lihat saya usia muda, kemana-mana sudah naik private jet. Dia di syuting naik turun private jet. Pilotnya buka suara. Bohong, itu private jet charteran. Pinjamnya sama saya, tapi diakui punyanya dia pribadi. Ya, tidak seindah iklan hidup ini. Jadi nikmati apa yang kau punya hari ini di tanganmu. Ya, enggak usah terlalu muluk-muluk. Bahagia itu sederhana kok. Saya sudah ketemu dengan orang kaya raya, ya. Itu makannya juga cuma sehari 3 kali. Dan udah nggak bisa banyak. Bener. Ya, orang kaya-kaya itu makan sedikit udah kenyang loh. Ya, saya sampai ngomong sama suami saya. Kalau kita sih baru OTW kaya. Baru OTW. Belum kaya, baru OTW. Dimanin dong, amin? Aminin aja. Ya. Saya tuh ngomong sama suami saya, kita ini dulu ya, dulu tiap hari cicilan banyak, dikejar debt collector. Makan banyak saudara, makan itu piringnya nasinya segini, nambah 2 kali, ndak gendut. Bener, ndak gendut. Sekarang, ya ampun, makan nasi 2 sendok, tambahin yang protein, gendut. Lewat rumah makan Padang aja naik 1 kilo. Saya tuh sampai suami saya tuh gini, sampai dia kadang stres depan kaca gini. Gimana sih bisa kurus? Kenapa ya dulu kita makan 2 piring gak gendut? Saya bilang dulu susah, saya stres. Dulu baru bangun pagi mikir cicilan. Dulu itu menyedot semua karbohidrat dan kalori yang ada dalam diri kita. Jadi sekarang kamu pilih kurus seperti dulu
Atau sekarang tapi nggak ada debt collector datang. Terus dia bilang, iya ya. Tapi masa sih iya? Ya, jadi sekarang ya diberkati. Bisa makan apa aja. Tapi ya itu, baru makan dikit aja udah gendut. Stres enggak? Ya, jadi bingung kan? Jangan saudara pikir, saudara kadang lihat orang kaya enak ya hidupnya. Stres juga loh. Ya, bayangkan dia makan tuh sehari 3 kali. Bahkan saya ketemu orang yang sudah kaya raya, ya, itu udah enggak senang makan-makan yang, ya, kalau ke tempat mana-mana cari restoran yang ada singkong goreng dong. Itu orang yang, itu the real sultan itu. Ya, dia cuma cari yang kembali ke yang makanan-makanan yang saya bilang, saya kadang jawab suami saya, orang tuh kalau sudah kaya juga di tingkat itu, dia juga bingung loh, mau ngapain itu bingung. Makanya kadang ngajak orang duduk dengerin dia cerita itu udah seneng. Karena, jadi bersyukurlah kalau kita masih menikmati perjuangan, nikmati perjuangan itu. Karena setiap season itu ada hikmahnya. Nikmati hidupmu dengan istrimu, jangan dengan istri orang, dengan suami orang. Karena segala sesuatu di hidup ini sia-sia. Kita mati, nggak ada satupun yang kita bawa. Jadi paling nikmat itu nikmati. Amin. Yang kedua ayat 10 berkata, baca bersama ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi nantinya. Kita ini kan sedang berjalan semua kepada satu ya kehidupan yang satu yang pasti di hidup kita ini adalah kematian. Nah, tapi kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Ya, bisa jadi sebelah kananmu minggu depan sudah tidak ada. Coba lihat sebelah kanan. Bisa jadi yang kiri besok. Ya. Jadi firman ini mengingatkan bahwa ada satu dunia yang kita akan pergi ke sana semua, ya, kemana engkau akan pergi, ya. Kita ini semua nanti akan pergi ke sana. Nah, makanya selama kita masih hidup, dikatakan di sana, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saya percaya nggak akan ada orang miskin kalau dia mau bekerja, apapun itu. Saya ini pernah jadi penjual jus di pinggir jalan. Ya, di Solo dulu, ya itu di pinggir jalan, benar-benar nggak dipinjemin ruko, di emperan toko. Ya, mulai buka itu kalau tokonya sudah tutup jam 6 sore, saya mulai jualan, kadang sampai jam 12 malam. Saya pernah menjalani itu. Kenapa? Saya nggak mau minta-minta, prinsip saya. Apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Saya dulu pernah jualan sambal roa. Ya, saya nggak malu. Daripada saya minta uang orang, saya pinjam uang buat hidup. Ya, Tuhan kasih saya tangan 2, saya kerjakan. Saya dan suami pernah jualan serabi di Jakarta. Ketika baru datang, ya kita jualan serabi di pinggir-pinggir jalan. Prinsip saya tidak mau meminta-minta. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya, jadi saya dengan suami memulai pernikahan itu bukan dari nol, tapi dari min. Dari min, kasihan kan? Kenapa saya bilang dari min? Saya ini nggak punya ijazah. Jadi saya itu mau melamar pekerjaan di mana-mana udah pasti nggak bisa. Ijazah saya ditahan papi saya waktu saya diusir dulu. Jadi Kristen. Saya mau urus lagi, sekolah saya di Poso sudah terbakar waktu kerusuhan. Kasihan kan saya? Jadi memang sudah habis ya, nggak bisa. Jadi saya memang nggak punya ijazah. Rumah saya juga terbakar, ijazah itu juga terbakar waktu kerusuhan di Poso. Ya udah, saya juga ya udah mulai dari nol kan, mau kerja mau apa nggak bisa. Tapi saya percaya Tuhan menciptakan manusia itu dengan kemampuan untuk dia bertahan hidup. Kita kalau, makanya saya suka geli ya kalau lihat orang tuh cerita, saya punya anak bu. Aduh pusing kepala saya urus anak. Anakmu berapa? 1. Perempuan-perempuan sekarang ya, bisa beranak tapi nggak bisa urus anak. Saya bilang kau belajar sama rusa sana di hutan. Kau belajar sama dogi. Dogi itu sekali punya anak 6, 7, 8. Ya, dan dogi itu nggak punya otak buat cari duit. Anaknya hidup nggak? Jadi kalau ada manusia yang ngomong nggak bisa urus anak, saya paling gregetan. Ya, Tuhan itu kasih kita berpikir otak. Apa yang kau jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu.
Nggak ada orang itu mati miskin kalau dia masih punya tangan dan kaki. Orang cacat aja banyak yang diberkati Tuhan. Ya, tapi sekarang pertanyaannya kita mau nggak? Ya, kamu mau diberkati atau tidak? Kerjakan apa yang kamu dapat. Nggak usah mikir gini. Ini kan kerjaannya teman saya. Ngapain saya kerjakan? Engkau berpikir untuk perusahaanmu, engkau mau berberi yang terbaik. Udah lakukan. Perhatikan, upahmu itu datang dari Tuhan. Saya dulu ketika masuk di sekolah Alkitab, saya habis itu diangkat jadi kepala asrama. Saya kasih tugas anak-anak sekolah Alkitab itu untuk bersihin kamar mandi, saya yang bikin jadwal. Satu orang datang lapor ke saya, Bu, si A tugasnya bersihin kamar mandi bawah, tapi dia nggak mau, Bu. Kamu sudah suruh dia? Udah. Terus dia bilang apa? Oh dia nggak mau. Ini sebentar lagi kelas masuk, kamar mandi bawah belum dibersihin. Kamu ambil sini pembersih sama sikat ya, taruh di bawah. Saya turun, saya sikat itu kamar mandi. Lalu dia laporlah sama anak itu. Hei, habis kau. Ibu Debbie kepala asrama bersihin kamar mandi di bawah. Itu kan harusnya tugasmu. Dia datang. Bu, sorry bu, saya aja. Nggak apa-apa. Tapi kamu sayang ya, kamu nggak dapat upah. Saya loh yang dapat upahnya ini. Dan kamu lihat nanti, Tuhan akan perhitungkan. Lakukan segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin engkau belum lihat tuayannya hari ini. Tapi Tuhan itu gak pernah buta. Mungkin kau bilang gini, atasanku gak lihat kok. Hello, benih yang engkau tabur, itu akan tetap tumbuh. Engkau jangan berpikir ketika engkau mengerjakan sesuatu dan engkau bilang, bosku gak lihat. Enak aja dia, aku kerjain tugasnya. Kalau engkau sedang dipepet dalam satu situasi yang memang engkau harus mengerjakan tugas orang lain. Tuhan terima kasih, aku yang dapat berkatnya. Mungkin bukan dari bosmu. Tapi benih kebaikan yang engkau tabur itu akan tetap tumbuh. Dan percayalah Tuhan itu adil. Keadilannya itu gak bisa dihitung dengan kalkulator manusia. Mungkin engkau belum lihat hari ini tuayannya. Gak tahu berapa puluh tahun ke depan. Apa yang saya alami hari ini adalah bagian dari benih yang saya tabur dulu-dulu. Sekarang benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu apa yang kau dapati dengan jumpai dengan tanganmu hari ini, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Karena di dunia orang mati, sudah tidak ada lagi hikmat, pengetahuan, pertimbangan. Kamu gak bisa kerja lagi di dunia orang mati. Selama hidup, kerjakanlah, ini waktunya engkau menabur benih kebaikan. Tuhan itu tidak pernah salah menghitung upah dari orang-orang yang setia melakukan kebaikan dan kebenaran. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-11 dikatakan di sana, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa ada kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Saudara, ikut Tuhan itu luar biasa. Engkau akan melihat di dalam Tuhan, ya, di bawah matahari ini bahwa perlombaan kemenangan itu bukan untuk yang cepat saja. Bukan untuk yang kuat yang akan menang. Tapi perkenanan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihi, ya, itulah yang akan kita raih di dalam Tuhan. Kita mungkin gak tahu jalannya seperti apa. Tapi ketika engkau melakukannya dengan hati yang benar, dengan tujuan yang benar, engkau melakukan menabur benih-benih kebaikan, engkau akan melihat satu saat, ya, engkau akan tercengang-cengang. Contohnya di Alkitab siapa? Daud. Daud seorang yang tidak diperhitungkan di dalam keluarga. Daud itu dari ke-7 orang saudaranya laki-laki. Itu bapaknya, ya, semua kakak-kakaknya itu menjadi prajurit di Israel. Mereka berlatih untuk berperang. Tapi Daud tidak diizinkan. Papanya bilang, kamu gembalakan kambing domba aja. Tidak usah ikut-ikut. Kamu tidak ada potongan untuk jadi prajurit. Bahkan ketika Nabi Samuel berkata kepada Isai, aku akan mengurapi salah satu dari anakmu untuk menjadi raja atas Israel. Jadi besok semua anakmu harus datang ke upacara pengorbanan.
Isai menyuruh ke-7 orang anak laki-lakinya kecuali Daud. Jadi menurut kita sebenarnya Daud punya alasan untuk kepahitan. Dia nggak diperhitungkan. Coba kalau Nabi datang, pada zaman itu Nabi itu seperti suara Tuhan loh. Dia ngomong, besok anak laki-lakimu suruh datang semua. Saya yakin malam itu pasti bapaknya bilang, kalian semua pakai baju bagus ya. Besok kamu akan diurapi oleh Nabi. Mungkin Daud bertanya, aku pakai baju apa? Lu ndak usah, kecuali kau. Kamu ndak masuk hitungan. Secara potongan, secara body enggak. Kamu gembalakan kambing domba. Ketika Samuel datang, dilihatnya kakak Daud yang tertua, tinggi, besar, ganteng. Alkitab bilang, waktu dia masuk, Samuel bilang, inilah orang yang akan diurapi Tuhan jadi raja. Potongannya benar-benar potongan raja. Tapi Tuhan bicara di hati Samuel, aku sudah menolak dia. Engkau manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Tidak ada satupun, lewat lagi yang kedua, lewat yang ketiga. Tidak ada satupun yang Tuhan suruh urapi. Akhirnya Nabi Samuel tanya sama Isai, sudah ini semua anakmu laki-laki? Nggak mungkin Tuhan salah bicara. Nggak ada satupun dari mereka yang akan diurapi. Kalau Isai bilang, ada satu yang bungsu, tapi aduh dia nggak masuk hitungan. Nggak usah, ngapain lu? Lalu Samuel berkata, panggil dia ke sini hari ini. Kita tidak akan mulai acara ini sebelum dia datang. Lalu Daud tuh dipanggil dari padang gurun. Nggak tahu, nggak dicerita dia pulang mandi atau tidak. Iya, tapi dia datang dengan lugunya, nggak ada persiapan. Ketika Daud berdiri di hadapan Nabi Samuel, Tuhan bilang, urapi dia. Inilah orang yang aku pilih. Lalu akhirnya Samuel ambil tanduk minyaknya disiram dengan minyak urapan. Dan ketika akhirnya Daud, besoknya dia sudah diurapi, apakah dia jadi prajurit? Enggak, dia tetap gembalakan kambing domba. Lalu bapaknya panggil Daud, kamu pergi ke medan pertempuran. Kakakmu itu di sana lagi mau berperang sama orang Filistin. Ada Goliat di sana raksasa. Kamu pergi antar keju sama roti ya. Antar terus tanya kabarnya mereka baik enggak. Daud pergi bawa roti sama keju. Waktu dia sampai di lembah itu, dia lihat ada Goliat yang menantang barisan bangsa Israel. Goliat bilang, siapa dari engkau orang Israel yang punya pahlawan? Suruh maju, kita 1 lawan 1. Supaya tidak terjadi banyak pertempuran darah. Siapa yang menang, dianggap kemenangan satu bangsa. Siapa yang berani? Goliat itu tingginya 6 hasta. 6 hasta 1 jengkal. Sementara yang lain itu paling 2-3 hasta tinggi mereka rata-rata. Lah Goliat itu berlipat kali ganda. Jadi semua yang lihat ciut, Alkitab berkata, maka ketakutanlah Saul dan seluruh tentara Israel. Termasuk kakak-kakaknya Daud yang prajurit. Tapi ketika Daud sampai di situ, Daud tidak tahu kalau hari itu adalah hari promosi besar buat dirinya dari Tuhan. Apakah Daud tahu? No. Dia pergi ke situ cuma bawa roti dan keju. Orang yang disertai Tuhan, seringkali engkau tidak tahu masa promosi itu akan datang kapan. Setia saja lakukan bagianmu. Karena perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemenangan bukan untuk yang kuat. Roti pun bukan untuk orang yang berhikmat. Tuhan berikan kepada orang yang dia kenan di hatinya. Daud bukan prajurit dan dia tidak menyangka kalau hari itu adalah hari promosi. Waktu dia datang ke lembah itu, dia lihat Goliat lagi menantang bangsa Israel. Daud ngomong, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang mempermalukan nama Tuhan. Lalu dia bilang, aku akan maju untuk melawan dia. Dia nggak gini, waduh gede banget ya, waduh ini orang. Enggak loh, orang yang berjalan bersama Tuhan, engkau nggak lihat besarnya masalahmu. Karena engkau tahu Tuhanmu lebih besar daripada masalah itu. Lalu dia tantang. Lalu kakaknya datang. Aku tahu kenakalanmu ya. Kamu datang ke sini mau nonton orang perang kan? Kamu pulang ke rumah. Dia bilang, aku ke sini suruh papa hantar roti sama keju. Sama tanya keadaanmu baik-baik gak? Tapi aku mau maju melawan orang Filistin ini. Lalu Daud maju. Dipakein sama Saul. Saul bilang, kamu gak mungkin bisa kalahkan dia. Sorry ya. Kamu terlalu kecil dan terlalu muda. Ini orang raksasa, prajurit terlatih dari masa muda. Dia sudah latihan perang. Lu ngapain? Lawan dia kagak mungkin. Saudara lihat.
Tapi Daud tidak mendengar perkataan orang. Jangan terlalu masukin di hati kata-kata orang yang negatif. Ya, yang membunuh imanmu, cepat-cepat buang, itu racun. Ya, kalau dengar kata-kata negatif itu jangan diresapi, apalagi direnungkan siang dan malam. Ini orang Kristen zaman now bukan renungkan firman, yang direnungkan tuh kata-katanya orang. Ada ibu-ibu konseling sama saya sakit hati bu sama saudara saya. Kenapa? Dia maki-maki saya nih, lihat bu, dibukain chattingan di HP. Ini dia kirim kapan? 3 bulan lalu bu. Terus kenapa ibu gak hapus? Tiap hari saya buka. Saya lihat, tega ya kau ya. Saya bilang, ibu, Tuhan bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kenapa ibu renungkan di kata-kata begini? Ibu terusin lagi, bu, mati kau, sakit jiwa kau. Heran loh bapak ibu, yang begitu didengar. Makanya saya ya, kalau ada orang datang, bu, saya dengar cerita tentang ibu, saya tanya bagus atau tidak. Waktunya panjang untuk cerita. Gak bisa lewat telepon. Kapan kita ngopi? Tunggu dulu bu, saya mau tanya ini cerita bagus atau tidak? Pokoknya seru bu. Tapi harus kita sambil ngopi, ngobrolnya biar enak. Ya, dia cerita ibu gini-gini. Oh berarti cerita jelek. Maaf bu, saya tidak ada waktu buat ngopi mendengarkan cerita jelek begitu. Ibu simpan aja cerita itu, ibu percaya atau tidak, terserah. Mending itu waktu saya pakai buat syuting, saya bikin konten, menghasilkan. Daripada saya dengar cerita, abis itu saya pulang, aduh itu orang kenapa ya dia cerita saya begini ya. Lalu saya ngomong lagi ke suami, say itu loh, ibu itu ngomongin saya begini. Ngapain? Kalaupun ada yang WA, saya dengar gini, langsung hapus. Ya nggak penting sekarang hapus. Ya jangan tunggu 3 bulan dihapus otomatis. Hapus kalau nggak penting. Ya Daud nggak dengerin perkataan kakaknya, perkataannya Saul. Dia maju, dia bilang aku akan maju. Cuma satu yang aku tahu, Tuhan menyertai aku ketika kambing dombaku mau dimakan sama singa dan beruang. Aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku dari mulutnya. Tuhan yang sama, yang meluputkan aku, memberi aku kemenangan di padang. Dia yang akan beri aku kemenangan lawan orang Filistin yang tidak bersudah. Lalu dia maju, cuma bawa batu. Lalu Goliat maju dan berkata, kamu pikir saya anjing? Orang tuh mau perang bawa senjata. Bawa tombak, lembing, dan pedang. Kamu datangi saya pakai batu. Kamu pikir saya ini anjing? Tapi satu batu, Daud ambil 5 batu dikali. Satu batu pertama, dia taruh di katapelnya. Dia arahkan ke Goliat. Langsung kena di dahi. Satu batu pertama membuat dia jatuh dan mati tersungkur. Siapa yang beri kemenangan? Tuhan. Makanya ketika Goliat berkata, kamu pikir anjing kamu datangi aku tanpa senjata? Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan pedang. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan Allahku. Dan aku akan membunuhmu hari ini supaya bangsa Israel dan bangsa Filistin tahu bahwa kemenangan dalam sebuah pertempuran bukan tergantung pada perang, bukan tergantung pada senjata yang dibawa, tapi dari tangan Tuhan yang kuat. Maaf ya, kemenangan bukan untuk yang kuat, perlombaan bukan untuk yang cepat. Mungkin skillmu biasa-biasa, mungkin engkau gak punya ijazah luar negeri. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan dan engkau hidup dalam kebenaran, engkau melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh hati. Apa yang dijumpai tanganmu jadi orang ringan tangan. Itu yang dimaksud. Apa yang kau jumpai kerjakan itu dengan segenap hati. Maka upahnya Tuhan beri bagi engkau. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan itu tidak pernah kurang cara, Tuhan gak pernah kurang hikmat untuk memberikan kami pertolongan dan mujizat. Kami tahu bahwa perjuangan itu bukan untuk yang kuat, keunggulan itu, kemenangan bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang berhikmat, tapi Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Biarlah kami berkenan, kami bekerja dengan hati yang murni, melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus buat Tuhan, supaya kami juga melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktu
sesuatunya. Terutama hidup kami Tuhan, bahwa kami untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus kami lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami, bangsa kami Tuhan, bahkan keluarga kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam nama Yesus. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati.